Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa TKRO sekalian. Hari ini kita pertemuan daring dalam jaringan, semoga tetap sehat dan semoga saja kita bisa kembali tatap muka di sekolah sebagaimana yang sudah kita laksanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, meskipun kita sedang berada dalam kondisi terbatas daring seperti ini, Bapak mau ngajak anak-anak sekalian untuk tetap aktif dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran, sehingga lebih mudah kita memahami, kita dapat saja menyimak beberapa ulasan-ulasan materi dan video-video dari sumber-sumber yang sudah teruji dan banyak menjadi referensi dalam pembelajaran selama masa pendidikan. Salah satunya adalah dari Belajar Sekolah Otomotif YouTube channel yang akan Bapak tampilkan saat ini. Nah, untuk siswa sekalian, silahkan disimak yang disampaikan melalui link ini, lalu silahkan dipahami. Dan nanti di akhir kita dapat menampakkan kesimpulannya. Selamat menyaksikan, selamat belajar, dan silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar pada kendaraan, khususnya pada kendaraan bermotor bensin. Tetapi, pada intinya, sistem bahan bakar pada sebuah kendaraan, baik motor bensin maupun motor diesel, itu tidaklah jauh berbeda. Yang mana komponen utamanya adalah sebuah perangkat penyimpan bahan bakar, penyalur bahan bakar, dan sebuah komponen yang membantu penyaluran bahan bakar, dan terakhir yakni komponen pencampur bahan bakar dengan udara untuk selanjutnya dilakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Tetapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sistem bahan bakar pada motor bensin. Nah, di sini telah saya gambarkan diagram dari sistem bahan bakar pada motor bensin, yang mana komponen yang terkaitnya adalah fuel tank atau tangki bahan bakar, fuel line yang berwarna hijau atau garis bahan bakar, atau dalam istilah lainnya adalah saluran bahan bakar, yang mana saluran bahan bakar ini terdapat saluran yang berbahan logam, kita sebut dengan pipa, dan juga saluran yang berbahan karet atau selang. Nah, selanjutnya komponen yang terkait adalah fuel filter atau saringan bahan bakar, dan selanjutnya adalah fuel pump atau pompa bahan bakar, dan selanjutnya ada car coil canister, dan terakhir ada karburator. Dan penjelasan ini mencakup sistem bahan bakar pada kendaraan konvensional yang bukan EV, karena masih menggunakan karburator untuk mencampur bahan bakar dengan udara. Baik, pertama mari kita mulai dari komponen penyimpan atau storage device dari sistem bahan bakar, yaitu adalah fuel tank atau tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini menyimpan sejumlah bahan bakar atau dalam hal ini bensin, yang mana pada tangki bahan bakar ini terdapat beberapa komponen detail atau komponen-komponen inti di dalamnya. Yang pertama ada separator. Separator ini berfungsi untuk mencegah bunyi pada tangki akibat keadaan jalan yang tidak rata. Kita tahu bahwa jikalau kita memasukkan air ke dalam sebuah botol dan kita kocok botol tersebut, maka dari botol itu akan menimbulkan suara. Dan dari sini fungsi dari separator adalah mencegah guncangan atau terombang-ambingnya air sehingga menimbulkan suara pada tangki bahan bakar. Dan berikutnya ada subtank. Nah, subtank ini merupakan tangki kecil yang terdapat pada tangki bahan bakar, dan ini berfungsi
berfungsi untuk menyimpan sejumlah bahan bakar pada saat bahan bakar yang ada pada tangki utama itu habis. Dan karena bentuk yang seperti ini, maka bahan bakar akan tersimpan pada saat bahan bakar hanya sedikit ke atau pada subtank. Dan di samping subtank itu terdapat drain plug, yang mana drain plug ini merupakan baut penyumbat yang pada saat kita ingin menguras tangki bahan bakar, kita hanya perlu membuka drain plug atau baut penyumbat ini tanpa membongkar tangki bahan bakar dan menumpahkan isi tangki bahan bakar. Nah, fungsi lain dari subtank juga adalah memisahkan sejumlah cairan yang berat, jenisnya lebih berat daripada bahan bakar di bagian bawah kendaraan. Di bagian bawah tangki utama. Misalnya cairan ini adalah air. Nah, air memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan dengan bahan bakar. Maka dari situ kita dapat menguras air yang terdapat pada subtank. Baik. Selanjutnya ada fuel gauge sender unit. Ini adalah alat pengukur jumlah bahan bakar yang terdapat tangki bahan bakar yang berwarna biru. Dan selanjutnya kita bahas fuel line atau saluran bahan bakar. Nah, dari subtank bahan bakar diisap ke atau melalui fuel line atau saluran bahan bakar melewati fuel filter atau saringan bahan bakar terlebih dahulu. Nah, pada fuel filter atau saringan bahan bakar terdapat elemen-elemen penyaring yang berfungsi untuk memisahkan antara bahan bakar dengan pasir ataupun kotoran-kotoran lainnya yang terdapat dan tercampur pada bahan bakar atau bensin di sini. Nah, bentuk fuel filter dibentuk sedemikian rupa sehingga terdapat space di bagian bawah fuel filter, yang mana ini berfungsi untuk memisahkan bahan bakar dengan cairan lainnya yang memiliki berat jenis lebih berat daripada bahan bakar. Seperti halnya fungsi dari subtank, yang mana pada subtank pada bagian bawah subtank itu terdapat sedikitnya air, karena air yang terdapat pada bahan bakar akan terpisah di bagian bawah karena berat jenis yang lebih berat dibandingkan dengan bahan bakar. Nah, selanjutnya setelah bahan bakar dihisap dari tangki bahan bakar melewati fuel filter untuk disaring, saluran bahan bakar mentransfer bahan bakar kepada fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, pompa bahan bakar di sini yang saya jelaskan adalah pompa bahan bakar tipe mekanis yang digerakkan oleh putaran poros knob atau camshaft. Nah, pada fuel pump itu terdapat sebuah diafragma, yang mana diafragma ini berfungsi untuk mengisap dan menekan bahan bakar untuk selanjutnya dipompa ke dalam karburator sesuai dengan pergerakan putaran camshaft. Dan komponen yang terkait di dalam fuel pump terdapat pegas-pegas pengembali yang berfungsi untuk mendorong bahan bakar ke karburator, dan itulah inti dari cara kerja fuel pump. Nah, selanjutnya setelah bahan bakar dipompa menuju karburator, dan pada karburator bahan bakar dikarburasikan atau dicampurkan menjadi homogen dengan udara,
Yang selanjutnya diantarkan melalui intake manifold ke tiap-tiap silinder. Nah, selain komponen tadi, terdapat komponen tambahan pada beberapa tipe engine, yakni sebuah carcoal canister. Nah, carcoal canister ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah uap bahan bakar atau uap bensin, yang mana uap bensin ini tidak boleh terbuang keluar udara atmosfer atau ke udara luar, yang mana uap bahan bakar mengandung sejumlah hidrokarbon yang berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Dan dari sini carcoal canister disalurkan dari fuel tank melalui fuel line ke carcoal canister, yang mana di dalam carcoal canister ini terdapat carcoal aktif yang menyimpan dan memisahkan gas HC dengan uap bahan bakar. Dan pada saat tertentu uap tersebut akan digunakan kembali dan digunakan untuk pembakaran melalui karburator terlebih dahulu. Dan pada carcoal canister juga terdapat semacam lubang menuju ke udara atmosfer yang berfungsi untuk mencegah kevakuman dalam carcoal canister. Dan itulah penjelasan mengenai sistem bahan bakar. Nah, siswa sekalian, itulah cara penjelasan yang disampaikan oleh trainer dari YouTube Belajar Sekolah Otomotif yang sudah ditampilkan. Untuk selanjutnya, siswa sekalian silahkan membuat gambar rangkaian sebagaimana tertampil di papan tulis trainernya, lengkap seperti yang ada di sana. Buat serapi mungkin, buat sebagus mungkin, dan buatnya ukuran A4 minimal ya, ukuran A4-nya penuh. Ya, kalau bisa nanti siswanya kalau mau di buku gambar lebih bagus lagi. Nah, terus siswa sekalian, tugasnya hari ini adalah menyampaikan hasil gambarnya serta menjelaskan dari gambar rangkaian yang sudah dibuat seperti yang disampaikan oleh Bapak trainer yang ada di depan tadi yang sedang mengajarkan kepada kita. Silahkan siswa dapat meniru caranya, gayanya, ya. Terus disampaikan melalui kamera dan nanti dikirimkan videonya ke WA grup kita masing-masing ya. Jadi Bapak tunggu hari ini tugasnya untuk bisa dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 12.00 ya. Bagaimana cara bisa ngirimkannya? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, bisa lewat media Google Drive, bisa lewat media yang lain yang bisa kira-kira siswa gunakan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya. Dan kalau gambarnya sudah jadi, silakan dikirimkan foto gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.